Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku seiman, di belakang saya ada binatang kambing. Dan binatang kambing ini jangan kita remehkan. Karena ternyata ada beberapa dalil yang menunjukkan akan keistimewaan binatang ini. Apa itu? Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittakhidul ghanam fa innaha barakah." Ambillah kambing sebagai binatang peliharaan karena ia berkah. Masya Allah. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa kambing itu berkah loh. Dan ini Rasulullah tidak pernah menyifati binatang yang lain kecuali kambing. Ternyata Rasulullah mensifati bahwa kambing itu barokah. Di antara keutamaan binatang kambing, apalagi ternyata semua nabi tanpa terkecuali pasti pernah menggembalakan kambing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nabiin minal anbiya'i qabli illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun, kata Rasulullah SAW, kecuali pasti pernah menggembalakan kambing. Bahkan sampai Rasulullah pun juga pernah menggembalakan kambing. Subhanallah, ternyata semua nabi pernah menggembalakan kambing. Apa hikmahnya? Kenapa? Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama bahwa kambing ini termasuk binatang yang susah diatur. Nah, ketika kambing itu kita menggembala, kesabaran kita itu sangat dilatih. Dan kita juga dilatih untuk mampu memanage. Ya. Makanya orang yang biasa menggembalakan kambing, dia akan punya sifat pertama, sifat sabar. Yang kedua, sifat lembut. Yang ketiga, dia punya kemampuan memanage, ya, menghadapi kambing-kambing yang agak susah diatur seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? As-sakinatu fi ahlil ghanam. Ketenangan itu pada para pemilik kambing atau para ahlil ghanam, para penggembala yang menggembalakan kambing. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa ketenangan itu ada pada para penggembala kambing. Masya Allah. Berarti ini hewan kambing ini luar biasa sekali ya. Bahkan juga ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa ternyata ya, kambing itu min dawabil jannah, termasuk binatang surga. Subhanallah. Berarti istimewa ya. Binatang kambing ini istimewa. Makanya kalau antum punya jenggot kemudian antum dihina kayak kambing, wah, antum jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati, kamu kayak kambing gara-gara kamu punya jenggot. Kita katakan kambing itu binatang istimewa. Kenapa? Karena kambing itu termasuk binatang surga. Bahkan semua nabi pasti pernah menggembalakan kambing. Dan ternyata saudaraku sekalian, daging kambing ini juga ada khasiat-khasiatnya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ya, di antara khasiat daging kambing itu adalah untuk mengobati sebuah penyakit namanya irqun nasa. Ya, kalau kita sakit di bagian dari pinggul sampai ke bawah itu ya, irqun nasa itu membuat kita sakit ya, kaki itu, dengan makan daging kambing insya Allah biiznillah Allah sembuhkan ya. Nah, cuman di negeri kita terkadang daging kambing itu punya image yang kurang bagus, katanya bikin darah tinggi dan yang lainnya. Sebetulnya ini perkara yang perlu diluruskan. Apalagi daging kambing itu ternyata daging yang paling rendah kolesterolnya. Maka dari itu, saudaraku sekalian, yang disampaikan oleh Rasulullah pasti di sana ada hikmah-hikmah yang besar. Yang jelas, ya, kita berusaha coba mempraktekkan apa yang Rasulullah SAW anjurkan kepada umatnya. Karena Rasul mengatakan, ittakhidul ghanam,
jadikan kambing sebagai binatang peliharaan. Fa innaha barokah, karena barokah dia itu, Masya Allah. Terlebih, ada hadis yang menganjurkan kita, saudaraku, untuk sholat di kandang kambing. Pernah nggak? Saya juga belum pernah sih. Ya. Hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Sallu fi marabidil ghanam." Sholatlah di kandang-kandang kambing. Sehingga ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, dan ini pendapat yang paling kuat. Bahwa binatang yang dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Ini pendapat yang paling kuat. Ya. Maka dari itu saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyakum. Sekali lagi jangan menganggap remeh kambing. Ternyata binatang kambing itu punya keistimewaan-keistimewaan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Ismail, Allah Ta'ala berfirman apa? وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Ya, karena Allah memerintahkan menyembelih anaknya Ismail, dan ternyata Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Maka Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Maka Allah pun gantikan dengan sembelihan yang lain, kata para ulama, yaitu kambing. Ini menunjukkan saudaraku seiman betapa kambing binatang yang punya keistimewaan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.